Terus jawaban yang simple dari guru gue itu bilang gini, kamu kan murid saya lebih percaya sama murid saya daripada orang lain. Lihat gue. Melihat. Gelisah lihat gue. Karena di saat gue udah menjual buku ini atau melelang buku foto ini, lalu gue dapat royalti di situ, gue harus mengembalikan lagi ke jalan dengan melalui yaitu bagi-bagi nasi kuning cakalang. Jumpa lagi di podcast Berdasi, bermanfaat dan menginspirasi. Halo teman-teman Berdasi. Nah, udah lama nih kita nggak ngobrol podcast. Nah, kali ini kita kembali lagi di podcast Berdasi. Kita akan ngobrol nih. Ngobrol agak santai aja gitu sambil ngobrol. Dan sebelah saya ada teman-teman lama gitu, teman lama. Dan gue tertarik nih tentang apa yang dia punya project gitu. Dia punya project menarik. Dan gue tertarik nih apa yang dibahas tentang soal limbah ya. Lingkungan, menjaga alam dengan sesuatu yang agak unik. Nah, boleh menentukan diri dulu. Siapa nih? Oke, gue Rivaldo Pratama, biasa dipanggil Valdo. Gue sekarang kerja di salah satu sekolah SMK di daerah Tangsel. Seperti itu sih. Nah, lu punya project apa nih? Mungkin teman-teman belum tahu project apa sih? Oke. Iya. Sebenarnya ini personal project gue dalam akun Instagram gue yang bernamakan buku foto non grosir. Jadi berawal dari kegelisahan gue di saat setiap hari gue berkelut sama namanya kertas bekas yang ada di ruang tata usaha gitu kan. Nah di situ gue ngelihat sayang banget nih kertas-kertas yang ada di kantor gue itu di sekolah. Kalau dikiloin atau dijadikan apa ya biasanya? Sesuatu yang positif gitu ya? Iya. Nah dari situ pas banget sih momennya waktu itu buku foto di Instagram atau di kehidupan para fotografer waktu itu lagi marak-maraknya orang bikin buku foto gitu. Nah dari situ gue selalu belajar dari keterbatasan gue sih ya. Keterbatasan gue dalam membuat buku foto itu pertama, lo bikin buku foto pasti ngeluarin budget buat bikin dummy itu udah lumayan lah ya. Makanya gue mungkin ini akal-akalan gue sebagai orang yang nggak terlalu yang proper gitu dalam membuat buku foto. Jadi gue menggunakan ya seperti ini ya, kertas-kertas bekas ini nih. Nah ini kertas-kertas bekas yang ada di sekolahan yang gue jadiin satu, jadi bikin seperti jilid ini ya. Ini contohnya seperti ini ya. Ini yang belum diisi sama karya fotonya. Jadi dari situ gue melihat keterbatasan gue dalam membuat buku foto, tapi gue harus merespon ruang kerja gue itu dan kertas-kertas yang ada di ruang itu gue jadiin buku foto. Jadi buku foto itu ini sebagai perhalamannya aja sih sebenarnya. Perhalamannya yang nantinya bisa ditempel-tempel. Seperti itu. Awalnya gimana lu maksudnya sebelum akhirnya lu punya project buku foto? Awalnya emang ibarat iseng nih gue bikin foto gitu tanpa mau tujuan gue gue bikin buku foto emang karena gue pengen punya buku, atau emang lu karena lu awalnya suka foto dulu atau gimana? Ya kalau kesukaan foto gue terhadap ya itu berawal dari gue SMA sih sebenarnya. Jadi waktu SMA itu waktu kelas 3 tiba-tiba guru biologi gue Bu Ida minta tolong sama gue kan, Valdo, saya boleh minta tolong nggak, kata gitu. Minta duit nggak? Minta duit juga nggak? Enggak belum. Nah dari situ gue nanya dong, apa tuh Bu gitu. Ini gue guru gue ini minta tolong buat didokumentasikan prosesi pernikahannya dia di Muara Gembong. Terus gue bilang dong, itu di tahun 2009 fotografi itu maksudnya jasa fotografer
di era itu udah masuk di era digital kan. Itu 2000 berapa? 9. 2009. 2009. Kamu kan udah suka tertarik foto. Ya itu gue di zaman SMA sebelumnya gue main analog kan. Nah kenapa lo maksudnya di 2009 kan maksudnya kalau untuk foto, orang suka foto kan masih mahal, kamera juga masih mahal. Nah, kenapa lo tiba-tiba hobi gue suka foto, atau memang karena dari orang tuh juga suka foto, atau emang karena Oke. Enggak, jadi itu peninggalan dari om gue sih ya. Jadi om gue dulu suka ngumpulin mungkin teman-teman yang tahun 90-an atau di bawah 90 kenal majalah namanya Fotomedia. Nah, Fotomedia itu menjadi koleksi om gue waktu itu, dan setelah dia meninggal, gue mau nggak mau harus ngebongkar kopernya dia nih. Dan ternyata di situ banyak buku Fotomedia dan kameranya dia, peninggalan kamera dia gitu kan. Dan di keluarga itu cuma gue kayaknya yang disupport lah sama nenek gue buat belajar fotografi. Waktu itu sempet gue ikut di UI waktu itu ya, sempet Darwis Riyadi bikin kelas, bukan kelas sih, kayak ada acara namanya gitu, rally foto. Nah, rally foto. Nah, di waktu itu gue make kamera analog, sedangkan di era itu di acara workshop itu orang udah pakai digital kan, tapi gue ya belaga gila aja lah pakai kamera analog gitu kan. Nah, dari situ baik lagi tadi ke guru biologi gue itu minta tolong buat didokumentasikan resepsi pernikahannya itu. Terus gue bilang dong sama guru gue ini, Bu, kenapa ibu nggak pakai jasa yang profesional? Maksudnya pakai era digital lah di situ ya, pakai DSLR gitu kan. Terus jawaban yang simple dari guru gue itu bilang gini, kamu kan murid saya lebih percaya sama murid saya daripada orang lain. Nah, itu yang menjadi trigger gue dalam menyukai fotografi gitu ya. Jadi oke, berarti kalau guru gue udah meyakini gue, ini ini awal banget gue ngejob dapet kepercayaan lah dari guru biologi gue buat merekam momen-momen pentingnya dia itu di Muara Gembong. Selama 3 hari gue di Muara Gembong. Pakai analog tapi. Motret pernikahan tuh pakai kamera analog tuh. Pakai analog. Gue minta roll. Filmnya Pak Kodak atau Fujifilm? Fujifilm. Film itu mahal kan. Gue dulu beli Fujifilm itu sekitar 28.000 satu roll. Iya kan ya? Iya, sekitar segitu. Itu belum dicuci kan, baru rollnya doang kan. Iya. Lu pakai apa dulu kamera filmnya? Kamera analognya pakai apa dulu? Pakai Canon i1 AE1. Canon AE1. Oh, itu udah ada ininya berarti. Udah ada apa namanya, kayak di viewfindernya itu ada tuh kayak plus min. Iya, under exposure plus overexposure udah ada tuh. Udah. Oh, berarti bukan benar-benar yang masih analog banget ya. Oh, semi analog berarti jatuhnya ya. Iya, pokoknya dia modelnya jarum kan, kalau plus ke atas, min ke bawah gitu. Iya. Itu sih. Oh, kalau gue pakai ini pakai FM10. Oke. Asik. Masih analog banget. Terus kan mahal kan ya. Iya. Gue juga dulu. Nah, gue awalnya dari bokap gue. Bokap gue suka dulu. Bokap gue kan ngajar. Ngajar di sebuah kampus. Terus akhirnya dia diminta buat dokumentasi. Pakai analog tuh buat acara-acara kantor. Dipinjemin ke gue. Ini apaan Pak? Kamera analog. Canon gue nggak salah. Semi analog kan, udah semi kan di semi analog. Iya. Terus pas gue belajar tuh SMP foto-foto gitu, motret, terus sama gue juga sempat motret wedding tuh gue pakai analog gitu. Di tahun berapa itu? Tapi gue nggak berani yang pakai, kalau yang pas wedding itu gue motret pakai kamera analog tuh gue yang nggak berani pakai FM10 nggak ada tandanya nih, ada exposure apa exposure kan, jadi gue pakai yang semi analog tuh kayak punya lo, jadi tahu ini kalau udah gelap gitu. Tapi kalau zaman dulu wedding kan nggak kayak sekarang lah, nggak sinematik atau apa gitu, masih foto ya pokoknya yang penting terang aja gitu, tinggal nanti dicetak di scan Photoshop baru gitu. Cetaknya juga masih yang 4R. Dulu masih di kampung-kampung 2000 berapa tuh, 10 apa 11 gitu. Itu sensasi sama motret analog pakai wedding. Cuman datanya tuh gue sayang banget tuh nggak ada. Klisenya data nikahan yang waktu gue pakai kamera analog tuh, itu hilang tuh, gue kena hadis gue hilang atau rusak gitu, gue lupa. Jadi ya itu gitu deh. Sayang banget tuh, kalau momen sejarah tuh gue motret wedding pakai kamera analog tuh. Iya. Lu masih ada tapi file-nya?
Kalau klisenya kebetulan dipegang sama guru gue waktu itu. Sama scanannya juga sempat sama dia juga. Bentukan CD, kalau dulu kan bentukannya di save di CD. Berarti dari situ lu tertarik tuh dari omongan trigger dari guru lu. Trigger guru gue itu. Ini gue nih gitu ya. Iya. Itu yang membuat sampai sekarang ini gue masih ada di dunia fotografi gitu ya. Seperti itu sih. Nah, kita kembali lagi di podcast Berdasi. Nah, tadi kan gue penasaran nih tentang project lu buku foto. Nah, gue pengen tahu nih, mungkin lu bisa ceritain singkatnya aja tuh seenak lu sama lu. Nah, buku foto lu tuh apa sih project lu, apa yang lu kerjain sampai sekarang ini? Sedang lu kan bawa contohnya juga nih. Mungkin lu bisa kenalin juga ke teman-teman nih, menariknya buku lu tuh apa? Namanya apa gitu. Sebenarnya ini berdasarkan kegelisahan gue dalam melihat apa ya? Lihat gue. Melihat kegelisahan lihat gue. Melihat apa ya? Banyak yang pengen bikin buku foto, tapi banyak kendala. Dan gue lagi nerapin dalam hidup gue, dalam berkarya gue menghilangkan kata-kata itu ya. Apa tuh? Kata-kata yang tadi ya orang mungkin alasan, wah gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu. Kendala-kendala itu gue kalau bisa gue singkirin nih dalam hidup gue gitu. Kita belajar dari apa ya, dari kehidupan orang urban di Jakarta itu keren menurut gue ya. Kenapa tuh keren? Keren menurut gue. Keterbatasan itu menjadi sesuatu yang beda, dan orang kreatif tuh ternyata nggak hanya dimiliki orang berpendidikan. Contohnya misalnya tukang odong-odong yang biasa menyajikan hiburan ke anak-anak melalui gang-gang di Jakarta gitu kan. Itu kan menurut gue itu solusi buat orang-orang yang misalnya gue nggak bisa ngajak anak gue ke Dufan atau ke tempat hiburan di luar sana. Terus tiba-tiba odong-odong ini hadir di tengah masyarakat di dalam gang-gang itu sebagai hiburan. Bagian kecil ya. Iya kan. Iya. Menurut gue itu apa ya? Gue belajar dari situ, Bob. Gue belajar dari kehidupan orang urban yang hidup di Jakarta. Dia tuh kreatif gitu loh, nggak banyak apa ya, banyak mikir gitu ya. Ya udah apa yang dia bisa lakuin dan bisa dikerjain tercipta gitu. Nah di situ di 2020 kayaknya ya, apa 2021 gue lupa. Waktu itu masa pandemi, gue bikin buku foto. Itu sebenarnya perjalanan gue 11 tahun gue merekam pedagang-pedagang yang menggunakan sepeda. Itu foto gitu. Gue motret ya. Berjudul Sepeda Pencari Nafkah. Nah, Sepeda Pencari Nafkah itu gue buat jadiin buku foto. Setelah itu gue mengirimkan buku foto ini di acara Bandung Fotografi Mon. Nah, itu ada acara di Bandung itu pameran buku foto gitu kan. Di pasar Cikapundung kayaknya deh setahu gue. Nah dari situ tiba-tiba gue kepikiran buku foto ini buat gue lelang di sana. Itu 2021 ya? Sekitar 2021 kayaknya. Seingat gue. Oh baru mulai, berarti pameran itu 2021 buku lu? Iya pertama kali. Itu lu bawa berapa buku sampel? Itu satu doang. Yang gue kirim ke Bandung. Jadi gitu. Udah jadi. Itu foto-foto yang pedagang itu. Pedagang dan perjalanan gue bertemu dengan presiden sepeda custom dari Rusia waktu itu, kedatangan dari Bali. Sebenarnya dia dari Bali, sebelum balik ke Rusia ke Moskow dia mampir dulu ke Jakarta buat riding. Dari situ sepeda pencari nafkah itu ide awalnya dari kehadiran presiden sepeda custom dari Rusia ini. Dia berbicara tentang perkembangan sepeda custom di negaranya gitu kan.
setelah dia pulang ke Rusia, terus gue ngobrol sama teman gue nih yang penggiat sepeda juga, salah satunya Deki Rahmones. Dia bilang, gue nanya cerita-cerita dia ngobrol apa sih kemarin, karena kan obrolannya yang satu bahasa Rusia, yang satu bahasa Inggris. Sedangkan gue nggak ngerti kan. Ya udah gue menyimak aja. Setelah itu gue nanya, oh dia cerita tentang perkembangan sepeda custom di sana. Oke. Terus tiba-tiba ada pedagang roti nih, naik cowan. Terus gue nanya dong ke Deki, Dek, ini pedagang ini sepedanya custom nggak? Custom. Terus ada lagi, misalnya tukang somai lewat lagi, ini custom. Oke, berarti gue harus merekam pedagang-pedagang ini, gue harus mendokumentasikan gitu kan. Ya udahlah, gue membuat itu kan, buku foto itu. Nah, di perjalanan buku foto ini nyampe ke Bandung, gue berinisiatif buat ngelelang buku ini di acara itu, Bandung Fotografi Mon. Oh, Bandung Fotografi Mon. Iya. Nah, setelah itu gue ngontek ada temen namanya Bang Rio dari Lampu Rio. Dia dulu sempet dagang nasi kuning cakalang dari Bekasi ke arah Jakarta. Nah, gue bilang sama Bang Rio ini, Bang, nanti kalau seandainya buku ini laku, gue mau donasiin hasil buku foto ini ke, dia bikin nasi kuning cakalang, namanya Nakuca. Nakuca. Bukan nakutin. Iya. Nakuca. Nah, dari situ alhamdulillah ada yang beli di akhir lelang itu, namanya Mas Christopher. Dia arsitektur ITB. Terus gue kaget gitu. Oh, ternyata ada yang beli buku gue nih. Alhamdulillah buku itu ditransfer uangnya, terus gue serahin lagi ke Bang Rio buat dibagi-bagiin nasi kuning cakalangnya buat teman-teman kita yang ada di jalan. Ya sebenarnya sesimpel gue melihatnya gini ya Bob. Di saat gue udah motret seseorang di jalan, gue ngerasa gue punya hutang gitu. Karena di saat gue udah menjual buku ini atau melelang buku foto ini, lalu gue dapat royalti di situ, gue harus mengembalikan lagi ke jalan dengan melalui yaitu bagi-bagi nasi kuning cakalang. Nah, kita kembali lagi di podcast Berdasi. Tadi dari project yang lu ngebantu di nasi kuning cakalang itu tuh sampai kemana? Lanjut ke, kebetulan waktu itu G-Fest bikin istilahnya apa ya, simpelnya tuh jualan buku foto lah ya di acara G-Fest Jakarta International Photo Festival di Blok M. Waktu itu di Sub and Film acaranya. Nah, di situ gue menampilkan buku foto gue berkolaborasi dengan seniman ibu kota Edi Bonetsky. Oke. Aku potong sedikit ya. Oke. Kalau lu misalnya bisa ke G-Fest tuh gimana sih? Misalnya kalau gue nggak tahu kalau mungkin akses kita mau bikin pameran foto kan mungkin ada bisa collab sama barang. Nah, ketika lu itu kan G-Fest kan ya ibarat event lumayan besar ya. Internasional. Ya, internasional kan, lebih internasional. Terus tempatnya juga di Blok M kan. Maksudnya banyak anak muda gampang akses di situ, lebih ngebuka kan. Iya. Lu ke situ maksudnya ada emang lu prosesnya agak ribet atau emang lu prosesnya ada momentum ini lu collab sendiri atau emang gue pengen launching sendiri nih gitu. Ya semua itu udah ada yang ngatur kali ya. Jadi sebelum adanya G-Fest itu gue udah bikin kolaborasi sama Edi Bonetsky. Jadi memadukan fotografi karya-karya gue dengan sentuhan seni rupanya Edi Bonetsky dijadiin satu buku ini misalnya gitu ya. Jadi satu buku ini gitu. Jadi itu sebenarnya prosesnya itu sebelumnya malah tadinya buku yang gue buat sama Edi Bonetsky ini lelang di Instagram. Alhamdulillahnya buku itu tidak laku sampai tanggal 17 Agustus. Jadinya kenapa nggak laku? Itu. Pertama buku itu kita jual di harga 10 juta.
buku Kenapa foto. lo kan? Maksudnya mahal, gue gak tahu untuk jenis buku yang lo jual itu. Kenapa lo jualnya segitu? Emang karena eventnya gede, mahal juga jualnya mahal. Bukan, yang sebelumnya sama Yang lo Edi bilang gak Boneski. laku itu tuh. Lelang. Iya. Lelang 10 juta itu. Oh lo lelang, terus Lelang nggak 10 juta, laku. nggak laku. Karena mungkin informasi yang gua sampein mungkin kurang atau gimana. Terus ini menjadi sesuatu yang mengagetkan buat orang yang melihat buku fotonya kok beda ya daripada lain, banyak coretan-coretan dari si seniman Edi Bonetski-nya gitu kan. Mungkin ya namanya juga masih pengenalan buat ke masyarakat pelan-pelan gitu ya, mengenalkan dunia seni fotografi dengan seni rupa ini ya nggak harus terburu-buru, jadi emang harus pelan-pelan gitu. Di saat itu berkesempatan nge-apply, masukin istilahnya apa ya, ngisi form lah ya, Google Form di apanya Dia pas udah ikut di GFest itu. Nah dari situ ya alhamdulillahnya berjalan dengan baik, diterima dengan baik dari pihak GFest-nya itu selama berapa ya? Kurang lebih kayaknya 3 minggu kayaknya. Seingat gue sih 3 minggu ya acaranya itu. Iya. Jadi buku foto itu dipamerkan sekaligus dijual di acara GFest itu. Nah, alhamdulillahnya lagi buku foto yang dipamerkan Itu itu nama yang lu jual sama lu pamerin tuh nama buku fotonya apa? Sepeda Pencari Nafkah. Oh namanya sepeda pencari nafkah. Iya, kolaborasi Enggak, dengan Edi Bonetski. Nama buku lu apa? Itu judul isinya lah. Tapi nama buku kan bisa macam-macam tuh. Apa tuh? Buku foto apa? Kalau lu nama buku fotonya apa? Belum ada nama buku foto aja gitu. Iya, gue sih Waktu itu. kalau gue sih nge-brandingnya itu buku foto non grosir. Oh namanya buku foto. Buku foto non grosir karena ini cuma ada satu limit, bukan grosiran gitu, jadi cuma satu item gitu. Nah alhamdulillahnya di GFest itu buku foto ini nggak laku lagi, tapi di situ gue mendapatkan sesuatu yang ya mungkin ini reward ya atau apa ya gitu. Tiba-tiba ada panitia dari GFest-nya ngabarin via WA gitu, Mas Valdo ini buku fotonya ada yang naksir kayak gitu. Siapa tuh? Yumi Goto. Ternyata Yumi Goto itu kurator di acara di acara mana? Di acara GFest itu ada workshop buku foto. Nah, si kuratornya itu mentornya Yumi Goto ini dari Jepang. Ya udah dari situ gue ketemu sama Yumi Gotonya kan, ngobrol, interview gitu, ngobrol. Dia nanya kenapa sih buku foto ini dijual 10 juta gitu kan. Ya gue jelasin karena pertama buku foto ini kolaborasi dengan seniman. Menurut gue seniman Edi Bonetski ini seniman yang konsisten ya dalam berkarya gitu. Jadi gue sih respect sama proses yang udah dia jalani sampai sekarang ini ya, ada di dunia itu seni rupa. Dan kenapa gue jual 10 juta itu, gue ngejelasin kalau buku foto ini laku 10 juta, gue bakal bagi-bagi makanan ke teman-teman kita yang pedagang-pedagang yang ada di jalanan. Sesimpel itu. Jadi karya gue dengan Bang Edi Bonetski ini bermanfaat buat orang gitu. Jadi nggak sekedar gue mendapat popularitas gitu, mendapatkan penghargaan dari orang yang udah membeli gitu. Tapi bukan itu goalnya itu di saat ada yang beli dan itu bisa bermanfaat bagi orang lain, itu sih goalnya itu. Terus gue dikritik sama teman gue gini, Dok, lu nggak usah ngomong tentang lingkungan deh Dok, kata teman gue gitu. Kenapa emang lu nggak mikirin udah berapa banyak buku foto yang lu produksi, berapa eksemplar yang udah lu korbanin kertas-kertas ini buat
popularitas lu. Misalnya untuk egonya gue sebagai fotografer, untuk mungkin gue pengen terkenal, gue harus merelakan berapa pohon yang ada di hutan misalnya ditebang buat dijadiin kertas gitu kan. Sesimpel itu. Nggak pegal apa? Nah baik lagi Bing, maksudnya Bob, kalau lo ngerjain sesuatu itu dengan Iya. dengan senang gitu ya, nggak ada tekanan, gue senang aja gitu, nggak mikir, apalagi gue bikinnya limited gitu kan. Project selanjutnya itu gue lagi tertarik sama isu kemarin tuh, sama isu yang oh ini viral ya. Iya itu. Nah itu gue mau jadiin karya nanti. Sesuatu yang beda itu yang menurut gue keren gitu. Kalau gue beda, maksudnya sesuatu yang beda tapi positif ya. iya. Iya itu.